Oke, terima kasih ya dari Pak Aris Senpai. Ini di pertengahan materi ya, teman-teman yang sudah tadi nyiapin pertanyaannya dan tadi yang sudah mengetik nanti bisa tak bacakan ya. Oke, untuk teman-teman di sesi pertanyaan ini nanti di admin pertama ini tak buka 3 pertanyaan ya dulu, 3 pertanyaan dulu. Monggo yang mau bertanya pada pakarnya dibuka aja mic-nya, di open mic. Go. Apa tak bacakan langsung aja ya yang di chat. Oke, dari teman-teman nggak usah malu-malu, ini mumpung ada pemateri yang begitu di dunia seperti saya berpengalaman, monggo dimanfaatin gitu ilmunya, pertanyaannya itu dengan desain grafis. Oke, tak bacakan ya dari 2002. Ini ada pertanyaan, apa saja sih manfaat dari gimana sih Pak? Nah, sepengetahuan saya kaligrafi kan ada banyak ya. Kalau yang di sekitar kita kan mayoritas kan muslim ya. Jadi sepengetahuan saya dari pengalaman memang kaligrafi tujuannya satu untuk menuangkan ide dan bentuk dakwah media. Kan ada juga kan dakwah lewat lukisan, lewat komik. Nah, ini kaligrafi ya kalau untuk Islamnya ya memang untuk dakwah lewat media kaligrafi itu sendiri, media dakwah, media syiar, media sosialisasi. Kemudian sebagai media mengingatkan satu sama lain atau self reminder. Kan kaligrafi kalau kita beli, kita apapun lah pasti ada tulisannya, misal ingatlah sholat, ingatlah ini dan ini. Tentunya ya untuk self reminder, terus untuk media syiar, dakwah, edukasi, untuk media menuangkan ide, atau bahkan yang paling baru, mereka kaligrafi ingin mengingat dia pada Tuhan atau sebagai media, oh aku tak berkarya ini untuk ilmu. Jadi kaligrafi ini tak bahas dari segi kontennya, memang konten muslim ya, karena mayoritas kita bikin kaligrafi kan setahu kita kan memang kaligrafi Arab ya, tapi sebenarnya juga ada kaligrafi yang Jepang, kaligrafi Korea, dan yang ditulis ditempel di dinding itu kan memang kata-kata mutiara juga, quote-quote, kata-kata bijak, semacam itu. Oke, dari 2002, gimana, mau ada tanggapan nggak? Atau bisa di teman yang mau bertanya terkait desain grafis, mumpung ini ada Pak Aris Senpainya. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan kan Pak. Coba teman-teman tulis dulu pertanyaan yang mau ditanyakan. Ini mumpung ada pemateri ya yang sangat expert di dunia desain, disiapin dulu. Ini ada pertanyaan dari satu teman. Apakah orang yang tidak bisa membedakan warna atau buta warna itu bisa nggak sih jadi desainer grafis gitu? Membedakan, maksudnya buta warna secara full atau gimana? Enggak, karena ada temanku nih yang warna yang primer atau apa ya? Primer, ya, warna primer itu nggak bisa bedain gitu. Contohnya kasusnya di mana, Mas? Warna-warna apa ya, yang dasar gitu, merah, kuning. Nggak bisa bedain semuanya atau beberapa toh? Beberapa. Itu bisa nggak sih? Bisa jadi kendala atau gimana sih? Kalau dia ada minat nggak gambar, bikin ilustrasi, ada minat nggak? Ada sih, ada. Ada. Jadi ini masalah bisa nggak dan nggak bisa itu relatif ya. Tapi tak kasih solusinya aja ya.
Aku masalah bisa nggak bisa, aku nggak berani jawab karena memang aku nggak tahu apa ya, nggak tahu orangnya langsung gitu ya. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa jawab, tapi tak kasih solusi aja yang saya tahu. Misal ada teman yang dia nggak bisa ngemodelin warna primer, warna ini, tapi dia punya minat bikin gambar, sketsa. Solusinya ya itu diajak kolaborasi. Barangkali dia sketsanya bagus, kita gambarnya jelek, misal temanku sketsanya bagus, tapi bisa nggak buruk dan aku nggak bisa gambar, tapi aku bisa udah kolaborasi aja. Jadi kalau saya kolaborasi, masalah dia bisa nggak bisa itu sangat relatif ya. Aku nggak lihat orang duduk password dan tentunya ya tadi kolaborasi. Kan ada orang yang dia bisa gambar ekspor, tapi manaan kayak warna buruk. Ada lagi yang dia gambarnya jelek, biasa-biasa aja, tapi dia kata warna, komposit terhadap warna, dia bisa membedakan gradasi warna. Dan tentunya dalam dunia desain ada dia benar-benar ngerjain, ada yang konsultasi ke teman, ada yang lainnya. Dan aja. Berarti kuncinya kolaborasi gitu. Kalau pengen bener-bener niat lo ya sekedar aku cuma melo-melo tok, mending ya cuma melo-melo tok pengen, mending nggak usah. Tapi kalau bener-bener niat kolaborasi, misal Mas Jidan warnain, temennya yang sketch, itu bagus. Yang lainnya bikin ini sangat bagus. Kolaborasi kuncinya. Ya tadi kuncinya berarti kolaborasi sama nah, teman kita punya niatan begitu, apalagi kita ya teman yang yang bisa itu ya, bisa juga lah. Terus ada lagi nggak teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ini mau tanya apapun boleh lah. Terus teman-teman nggak apa-apa. Apa curhatan dari desain grafis? Nggak apa-apa, curhat nggak apa-apa, bebas. Ini bukan sekolah formal, bebas. Rasa-rasa juga apa-apa. Yang penting nggak yang guru gitu. Nggak apa-apa, mau tanya nggak apa-apa. Memang forumnya kan sebelum lanjut ke yang materi selanjutnya. Karena ya monggo admin. Melinda, monggo Mbak Melinda. Gimana tadi agak? Udah. Baru kelihatan nih. Oke. Itu Pak di chat bisa. Ya. Apa aja yang harus dilakukan buat orang yang masih awal baru belajar desain? Apa yang saya tahu, pengalaman saya ini sharing. Yang pertama itu teman-teman jangan melulu mikirnya tuh kita harus pakai software apa. Kita nggak, pertama emang kita nggak usah mindsetnya aku mau bikin software pakai ini, nggak usah. Software itu nomor sekian. Yang penting pertama teman-teman harus bisa konsep. Misalnya aku mau fokus ke desain poster, minimal bisa konsep poster yang seperti apa. Nggak harus gambarnya bagus, nggak harus gambarnya 2 hari itu nggak usah. Yang penting teman-teman bisa konsep dulu. Wah, aku mau bikin poster tentang 17-an. Yang penting kita bikin konsepnya dulu. Nah, setelah konsep jadi, konsep ya, nggak harus gambarnya bagus, nggak harus gambarnya itu konsepnya. Misalnya 17-an, ambil kasus 17-an. Ketika konsep udah orang-orangnya mateng, oh ini gambar bendera, mau tak ucapin ini, sasarannya untuk ini, temanya tentang 17-an, tapi untuk anak, temanya 17-an untuk orang dewasa. Jadi konsepnya matang, kita harus mampu bikin konsep. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kalau kita benar-benar pengen ke arah digital, oke kita pilih software yang sesuai kita. Jadi, kalau kita pengen kalau kita manual, bikin poster manual, ya oke kita manual. Tapi karena memang sekarang teknologinya begitu pesat ya, tak saranin pakai digital kalau kita memang benar-benar pakai eksis di web, kita ingin benar-benar lebih wow lagi ya pakai itu kayak digital. Tapi kalau pakai manual ya silahkan, expert juga banyak orang-orang yang pakai manual bagus ya karena konsep bagus dia terus. Kalau pakai digital softwarenya ya kalau teman-teman pengen vector base garis aja Escape, Corel Draw, kemudian kayak apa dan sebangsanya lah, Illustrator, Illustrator itu yang vector base. Tapi kalau teman-teman pengen yang bitmap, misal foto, nah foto di foto atau teman-teman di foto atau teman-teman di PDM di foto, kita edit, kita pakainya bitmap, yaitu pakai Photoshop, GIMP atau sejenisnya. Banyak di software-softwarenya. Yang penting kita tahu konsepnya dulu. Software itu nanti setelah kita benar-benar matang ke konsep. Belajar software gimana? Apakah aku harus mampu bikin logo? Nggak harus, bisa bertahap. Boleh dia semua boleh, dipelajarin sebagian boleh, atau aku mau monster aja. Sebenarnya nggak apa-apa, bebas. Yang penting teman-teman benar-benar belajar, mau sharing, bahkan juga jangan malu-malu untuk upload desain teman-teman ke sosmed. Barangkali ada yang ngasih saran, ngasih solusi, ataupun kamu sudah denganku, ayo oleh macam itu. Jadi pertama adalah konsepnya dulu, baru kita menentukan pakai manual atau digital, baru penyempurnaan nanti. Udah, terima kasih. Nah, nah. Apa manual itu ya, manual ya. Tadi kurang jelas admin Mas Abil, diulangi. Manual gimana tuh maksud? Uh, hmm. Hmm. Oh, Digital. Hmm. Oh, kalau misal kasus seperti itu, ini aku sharing ya. Hmm. Pertama memang sebenarnya media itu nomor kesekian ya. Tapi kalau pertama orangnya dulu diasah. Biar kenapa bisa diekspor ke digital? Karena satu aja, yaitu latihan manualnya dikencengin, surveinya dikencengin, konsepnya dimatengin. Nah baru kita pilih medianya yang digital itu pengen apa, atau pakai misal sekarang kan musiknya pentep, pakai mouse, pakai Ver. Tentunya yang manual dikencengin dulu, misal pengen benar-benar terjun, kemudian ekspor ke digital. Aku punya murid, awalnya dia nggak bisa digital, belajar digital, dia maunya belajar manual, bikin komik. Kemudian dia cerita, Pak, aku mau bikin digital. Terus tanya, lah kamu pengen pakai apa softwarenya biar bisa lebih dual gitu. Pertama dia belajar malah pakai HP. Ketika skillnya di kertas bagus, dia pakai HP namanya Ebispen. Tahu lah Ebispen lah. Pakai Ebispen, kemudian dia jadi bertahap ya, belajar itu sangat bertahap sekali. Mematangkan konsep,
skillnya diperbarui, baru ke kalau misalnya pengen ke ekspor ke digital ya digital. Terus jangan lupa untuk belajar pewarnaan digital karena di sana pewarnaan digital pun lebih jelimet menurut saya ya. Ada gradasi, ada value, ada lain sebagainya yang menurut saya lebih jelimet. Kalau tinggal pulang, tinggal usap-usap jadi digital kita ini dan harusnya bertahap, nggak bisa langsung instan. Tentunya manual konsep matang masuk ke digital karena belajar bagaimana kita menyesuaikan kreatif media digital itu tadi. Prosesnya panjang mas, ini nggak bisa aku sekarang belajar manual, kemudian ke digital nggak bisa langsung jadi nggak. Prosesnya panjang banget. Terima kasih. Oke. Tadi ya Mas Abdul sudah terjawab ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disimpan dulu nanti di ya. Ini di laptop materinya. Untuk sampai. Oke, terima kasih. Oke, jendela. Oke. Yang pertama, desain grafis jika saja ya langsung organisasi, entah itu EPM, ASW, ataupun PDM, sekitar PDM wilayah, ataupun tipografis, pasti butuh foto, mau diedit, tulisin, admin juga butuh. Itu fungsi non komersial. Jadi fungsinya memang bukan untuk aku bikin desain untuk cari duit, enggak. Untuk kegiatan pamflet, untuk kegiatan pengajiannya Muhammadiyah, bikin undangan digital yang ada gambarnya unyu-unyu atau dagu. Jadi namanya puasa Muhammadiyah itu oh teman-teman tak kasih hadiah, jadi teman-teman tak kasihnya jadi komersial untuk bukan digital. Coba aja ya teman-teman kalau misal pas ada milad Muhammadiyah itu memang untuk informasinya ya memang untuk kegiatan milad Muhammadiyah. Bahkan aku pernah lihat beberapa media dari Tapak Suci yang memang untuk Tapak Suci keren, jadi memang gunakan untuk komersial. Itu yang pertama. Next. Nah, ini suatu contohnya kegiatan-kegiatan yang non komersial. Ada teman-teman ikut komunitas kos, bikin pamflet, teman-teman ikut PW TS, bikin pamfletnya, kita branding benar-benar untuk kegiatan non komersial. Next. Next, sudah next. Next. Nah, ini kebutuhan komersial. Next. Nah,
kebutuhan komersial yang pertama itu kasus aja. Teman-teman pasti sering ini ya, sering buka sosmed, punya nih Mas Jidan, Aksoat itu sangat membantu sosmed teman-teman. Itu salah komersial, bikin kaos kayak gini, itu bikin desain kaos, ilustrasi wajah, kelihatan. Ini salah satu yang komersial, bikin di gantungan kunci. Karena memang aku bikin gantungan kunci tak jual. Kaos misalnya soal bikin gambar bayi tadi misalnya tak jual. Atau bikin jasa logo, desain, corporate branding, packaging, atau bikin desain interface di digital lainnya, bikin jasa desain, ilustrasi, tentunya sangat luas sekali itu bidang komersial. MT, cetakan, bikin mug, bikin pin, bikin masker yang sekarang ada tulisannya itu kayak punya IPM juga ada, aku pernah lihat. Terus bikin jaket, terus kita jual desainnya, kita jual jaket, pesanan kaos, dan memang pure. Jadi teman-teman lah untuk yang komersial ini udah banyak banget teman-teman yang menekuni bidang ini. Next. Nah ini contoh untuk komersial layanan visual identity. Next. Ini cover buku, memang desain teman aku bikin jasa layanan desain cover buku. Ada orang lain yang pesan bikinin cover deh biar buku bagus. Ini proyek dari Banda Aceh dulu. Next. Ini desain kemasan makaroni ngocor. Nah, aku bikin sekitar tahun 2018. Benar-benar untuk komersial, ada yang pesan tentang makaroni ngocor. Teman-teman bisa cek aja makaroni ngocor di sosmed. Untuk desainnya memang untuk komersial, bukan untuk kegiatan sosial enggak. Jadi teman-teman beli makaroni yang enggak ada desainnya sama yang ada desainnya, tentunya rasanya feelingnya beda. Seperti itu. Next. Nah ini mix needed, perpaduan komersial dan non komersial yang mau tak sedikit tak jelasin lebih dalam. Next. Dalam organisasi, entah itu IPM, HW, TS atau apa, yang lainnya gitu ya, banyak ya ataupun lainnya, pasti nggak bisa dipungkiri kita butuh dana, butuh kas, butuh dana. Bagaimana cara nyari kas, nyari dana? Ini karena ini Muhammadiyah ya, IPM, jadi tak kasih rahasianya atau salah jurusnya. Yang pertama adalah kalian bikin kegiatan sosial ataupun mix needed kayak tadi. Contoh satu, jual kaos. Jual kaos temanya misal temanya Muhammadiyah. Temanya IPM, temanya KHJ. Kalian jual, misalnya online lah. Kalian hari pas milad acara mabit, pasti walaupun satu pasti beli. Kemudian bagi dua, yang satu untuk kas, yang satunya untuk untuk apa? Untuk keuntungan kulaan lagi ya, bahasanya kulaan untuk modal, untuk kas dan untuk modal. Itu yang pertama. Ataupun jual pin juga bisa, sebagian untuk kas, sebagian untuk digunakan untuk operasional lainnya. Jadi untuk hal tersebut, untuk teman-teman organisasi nggak ada keluh kesah, wah aku nggak ada proposal, nggak ada ini. Teman-teman sekarang memang harus benar-benar kreatif, jual produk desain, merchandise, sebagian untuk kas, sebagian untuk teman-teman yang itu tadi kerja di bidang itu tadi. Misal aku IPM nih, misal aku dapat tugas untuk bikin desain kaos, sebagian untukku, sebagian untuk IPM. Aku HW, aku bikin merchandise HW sebagian untukku, sebagian untuk HW. Ini jualin enggak masalah. Itu pengembangan bagaimana kita mengembangkan organisasi memang semacam itu. Dan kedua, semacam kegiatan charity juga bisa. Misal teman-teman kayak
ini sedang tak lakukan sampai bulan September. Aku sama teman-teman di komunitas di kampung dan teman-teman di Semarang itu bikin charity. Ketika mereka donasi dapat ilustrasi wajah dan juga sebagian uangnya masuk ke komunitasku, sebagian kita salurkan. Kenapa kok masuk komunitasku? Ya untuk kegiatan besoknya lagi karena butuh operasional atau pure. Ketika aku bikin ilustrasi wajah itu orang donasi ke aku 100.000, mereka dapat gambar dan seluruh uangnya tak kasihkan ke anak yatim karena COVID ataupun mereka yang membutuhkan. Jadi baik pun teman-teman 50% untuk kas, untuk dibagi 2, untuk pure charity, itu juga nggak masalah untuk membranding organisasi teman-teman. Ini aku cerita lagi ya. Yuk nggak apa-apa sih cerita berbagi pengalaman. Ini pengalaman aja. Tapak suci anak-anakku dulu itu mereka tak gembleng bikin stiker kecil-kecil terus jualan jus. Jadi untuk mereka yang jualan, yang bikin desain stiker sebagian untuk kas. Jadi waktu itu memang benar-benar kas kita udah 10 lebih. Dan memang pengembangan organisasi dalam hal ini memang benar-benar harus kreatif. Apalagi ada desain, kita bisa jualan produk desain, jualan produk ini, mau merchandise ke event apapun. Sekarang event juga banyak, sosmed banyak. Jadi memang sangat diperlukan kreativitas dalam hal ini. Aku rugi, aku capek, ya terserah teman-teman. Aku cuman sekedar sharing aja. Kalau teman-teman, aku nggak mau ini, ya terserah, silahkan. Aku nggak maksa, ini cuman sharing. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan ke tanya jawab. Nggak apa-apa, nanti nggak usah melulu main apa-apa. Tapi ya yang penting masih berhubungan dengan desain grafis. Terima kasih Mas Moderator, silakan bisa dilanjut.